Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah sore ini kita masih diberikan umur yang panjang untuk melakukan praktik coaching sebagai tugas demonstrasi konstekstual di modul 2.3. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Inawati Dasa Saputri sebagai pengamat. Kemudian ada Pak Ahmad Yasin sebagai coach dan Pak Ila Mulyandi sebagai coach. Nah, sebelum kita memulai praktek coaching kita untuk yang sesi pertama ini, kita lihat dulu untuk rubrik penilaiannya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Yasin selaku coach. Selamat sore Pak Yasin, bagaimana kabarnya hari ini? Sore Bu Dasa, alhamdulillah sehat Bu. Nah, dalam diskusi rubrik penilaian percakapan coaching ini, yang ingin saya amati yang terlebih dahulu adalah alur tirta, di mana ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan di dalam praktek coaching kita sore ini, Pak. Ya, terima kasih Bu Dasa. Untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan, yang pertama yaitu kehadiran penuh. Kemudian yang kedua sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Nah, dari ketiga-tiganya akan dimunculkan Pak Yasin. Oh ya, dari ketiganya saya akan fokus di satu kompetensi, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Nah, dari satu kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tersebut, apakah indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan tersebut? Untuk indikatornya, yang pertama yaitu harapan saya dengan saya mengajukan pertanyaan berbobot, diharapkan ya sebagai coach saya dapat membantu coachee untuk menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Yang kedua, dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ini, harapannya dapat menggugah pemikiran atau memunculkan ide-ide cemerlang yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya oleh coachee. Begitu Bu. Ya, baik, kita mulai saja untuk praktik coaching kita sore ini. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Yasin. Bagaimana kabarnya Pak Ila hari ini? Alhamdulillah Pak Yasin. Kabar saya baik, tetapi agak sedikit kurang sih sebenarnya Pak Yasin. Karena gimana ya, lagi banyak pikiran. Kalau saya alhamdulillah sehat ini Pak. Semoga kita dalam kondisi yang terbaik ya Pak ya. Oh iya, karena waktu kita tidak banyak Pak Ila ya, sekitar saya minta waktu 15 menit. Kira-kira apa nih yang ingin Pak Ila omongin pada sesi kali ini Pak? Sebenarnya saya punya masalah Pak Yasin yang cukup membuat saya galau pada hari ini, yaitu saya ingin mendiskusikan masalah tersebut kan jenengan nih Pak. Permasalahan saya itu muncul ketika saya mengajar di kelas 4 Pak Yasin. Oh, ada masalah di kelas 4 ya Pak. Kira-kira ada masalah apa ya Pak di kelas 4 ini? Jadi begini Pak Yasin, di kelas 4 itu masih banyak siswa yang malas-malasan gitu deh Pak. Terutama saat mereka mengerjakan tugas selama KBM saya Pak. Sebagian besar dari mereka nampak ogah-ogahan, malas-malas gitu Pak Yasin. Padahal menurut saya sudah berusaha mengajar semaksimal mungkin di kelas tersebut loh Pak. Tapi kenapa ya Pak masih ada saja murid-murid yang malas mengerjakan tugas selama kegiatan belajar mengajar saya di kelas 4 itu Pak. Kalau saya amati Pak Yasin,
antusiasme mereka dalam mengikuti kegiatan pembelajaran saya sangat kurang sekali Pak Yasin. Oh, jadi karena ada murid-murid yang malas mengerjakan tugas selama KBM dan mereka tidak Iya, antusias dalam mengikuti pembelajaran. Gitu ya, Pak ya? iya Pak, benar sekali Pak, seperti Oh, itu Pak Yasin. hal ini membuat Pak Ila jadi gelisah dan banyak pikiran gitu ya, Pak ya? Iya, betul Pak Yasin, seperti itu. Oh, oke, Pak. Kira-kira apa yang ingin Pak Ila dapatkan di akhir percakapan singkat ini, Pak? Inginnya apa ya? Jadi Pak Yasin, saat pembelajaran di kelas, saya bisa menerapkan strategi-strategi jitu agar siswa saya itu menjadi tertarik Pak, termotivasi, dan menjadi antusias itulah Pak untuk mengikuti kegiatan pembelajaran saya dan tidak malas-malasan lagi saat mengerjakan tugas yang saya berikan dalam kegiatan belajar mengajar saya di kelas 4 seperti itu Pak Yasin. Oke. Jadi bagaimana nih caranya agar siswa antusias mengikuti pembelajaran dan tidak malas-malasan saat mengerjakan tugas gitu ya, Pak ya? Iya Pak, betul Pak. Oke, oke, oke. Kira-kira apa ya yang membuat anak-anak itu tidak antusias saat mengikuti pembelajaran dan malas mengerjakan tugas itu sebenarnya apa ya, Pak, menurut Pak Ila? Kalau itu menurut saya apa ya? Saya juga kurang paham itu Pak. Apakah ini karena kesalahan saya sendiri ataukah karena siswanya itu yang memang malas belajar Pak? Bagi mereka belajar itu sepertinya tidak menarik seperti itu Pak. Dan mungkin membosankan Pak. Bahkan mereka itu sering ramai sendiri pada saat kegiatan belajar mengajar di kelas Pak. Oh iya Pak, ada lagi Pak. Saya sering melihat anak-anak itu sukanya mainan games di HP Pak. Terutama saat jam istirahat. Seperti itu Pak. Oh, gitu ya. Kira-kira anak-anak itu tertarik tidak, Pak, dengan pembelajaran yang Pak Ila sampaikan di kelas 4 itu selama ini, Pak? Kalau saya perhatikan sih, siswa-siswanya itu memang ya kurang antusias Pak terhadap kegiatan pembelajaran saya di kelas Pak Yasin. Jadi motivasi belajar anak itu kurang gitu ya, Pak ya? Iya Pak, jadi mereka sepertinya tidak tertarik Pak sehingga tidak ada motivasi untuk mengikuti pembelajaran saya seperti itu Pak. Oh iya, iya, iya. Biasanya Pak Ila itu pakai media apa saat pembelajaran, Pak? Kalau media biasanya saya pakai modul yang sudah diberikan dari KKG itu loh Pak Yasin. Oh, modul yang dari kabupaten itu ya, Pak ya? Iya Pak, modul pelajaran yang diberikan KKG yang dari kabupaten itu Pak. Terus selain itu saya biasanya juga mencatatkan materinya di papan tulis Pak Yasin. Oh, jadi Pak Ila ngajarnya pakai itu saja ya, Pak? Kadang pakai modul, kadang catat gitu ya, Pak ya? Iya Pak. Terus selain itu juga pakai cara apa ya? Saya bingung Pak, terus terang saja. Saya belum nemu ide yang bagus dan yang cocok bagi mereka seperti itulah Pak. Hmm. Pak Ila sudah pernah mencoba metode lain belum, Pak? Selain menggunakan modul itu, kan banyak tuh media-media lain yang bisa Ya, digunakan, Pak. iya Pak. Kalau metode lain Pak, sementara paling mungkin saya menggunakan diskusi kelompok Pak Yasin. Oh, gitu ya. Jadi kalau Iya, boleh saya simpulkan, anak kelas 4 yang jenengan ajar itu malas mengerjakan tugas saat KBM karena mereka juga tidak antusias gitu Pak ya dalam mengikuti pembelajaran. iya benar sekali Pak Yasin. Oke, oke. Terus menurut Pak Ila ada nggak cara lain agar anak-anak itu lebih tertarik saat pembelajaran Pak? Cara lain Pak Yasin ya. Cara lain apa ya? Mungkin menggunakan
media-media lain yang lebih menyenangkan mungkin Pak Yasin ya. Sebenarnya ruang kelas 4 ada sih Pak, proyektor kelas 4 itu Pak. Nah, proyektor yang ada di kelas-kelas itu kan Pak ya, bagus itu Pak, Hmm. bisa dimanfaatkan Pak Ila. Iya ya Pak ya. Bisa sih Pak, saya membuat media pembelajaran seperti PowerPoint misalnya, atau mengambil pembelajaran video di YouTube untuk diaplikasikan dalam pembelajaran saya Pak. Nah, itu ide bagus Pak Ila. Pak Ila nanti Ya. bisa membuat animasi-animasi menarik dari slide Hmm. PowerPoint juga loh. Kemudian Pak Ila Hmm. juga bisa menayangkan video pembelajaran agar anak tidak bosan di kelas gitu ya Pak ya. Iya ya Pak ya, betul juga Pak ya. Kok baru kepikiran saya itu Pak, menggunakan media-media seperti itu. Ya, ya. Ada ide atau hal lain mungkin yang Pak Ila bisa terapkan selain dengan cara tadi itu Pak? Ide atau hal lain Pak ya, mungkin saya akan menggunakan HP sebagai media pembelajaran juga Pak. Saya akan membuat media pembelajaran berbasis games, mengingat hobi anak-anak sekarang itu Pak, anak-anak kelas 4 itu memang bermain HP, bermain games di HP mereka Pak pada saat istirahat. Nah, mantul itu Pak, bagus itu Pak. Nah, Iya kira-kira Pak. ini dengan menerapkan ide-ide tadi, kira-kira bisa nggak ya Pak membantu anak-anak untuk merubah yang dulunya malas mengerjakan tugas dan tidak antusias mengikuti pembelajaran menjadi antusias gitu Pak. Kira-kira bisa merubah tidak Pak? Kalau menurut saya sih, saya optimis sekali Pak bakalan bisa. Itu akan memotivasi mereka untuk semangat belajar lagi Pak. Apalagi karakter anak zaman sekarang Pak. Mereka itu lebih suka dengan hal-hal yang berbau, berbentuk audiovisual. Dan mereka juga kecanduan games-games digital Pak. Jadi saya bisa memanfaatkan sih Pak media-media ini karena sangat cocok dengan karakter dan hobi mereka Pak Yasin. Nah, mantap ya Pak ya. Nah, dari Iya apa Pak. yang Pak Ila ceritakan tadi, kira-kira langkah apa yang akan Pak Ila lakukan ke depan ini, Pak? Langkah apa yang akan saya lakukan Pak ya? Iya, Pak. Untuk kedepannya saya akan mengajar pakai proyektor Pak. Saya juga akan menggunakan proyektor untuk menampilkan media PowerPoint dan animasi-animasinya yang tadi sempat Bapak singgung gitu ya. Saya juga akan menayangkan video pembelajaran agar siswa saya tidak bosan Pak. Kemudian agar tidak monoton juga, saya akan memanfaatkan media HP berupa games dalam pembelajarannya Pak Yasin. Itu sangat bagus, Pak. Jadi, Pak Ila ini sebenarnya bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri loh ya. Iya ya Pak. Nah, itu perlu dicoba ini, Pak. Yang penting Pak Ila harus berani untuk mencobanya, Pak. Siap Pak. Insya Allah Pak berani. Nah, kira-kira komitmen apa ini yang akan Pak Ila lakukan untuk selanjutnya, Pak? Komitmen yang akan saya lakukan Pak ya. Mulai besok saya akan menyiapkan media-media PowerPoint Pak Yasin. Video pembelajaran, dan untuk selingannya saya juga akan menggunakan HP untuk selingan dan juga untuk sesi latihan soalnya Pak Yasin. Oke, bagus-bagus itu Pak. Lalu siapa kira-kira ini Pak yang akan Pak Ila ajak kerjasama dan dimintai bantuan untuk melakukan komitmen ini Pak? Mungkin yang akan saya mintai bantuan di sekolah ini adalah Dasa kali ya Pak Yasin. Menurut Pak Yasin bagaimana? Karena beliau itu ahli dalam IT Pak Yasin. Nah, bagus sekali itu Pak. Pak Ila nanti bisa sharing-sharing tentang IT ke beliau. Bagaimana caranya membuat video pembelajaran sendiri dengan Canva atau lainnya? Pasti akan sangat membantu Pak Ila loh ya. Iya benar Pak. Saya akan banyak belajar dengan beliau pastinya Pak Dasa. Bagus, bagus, bagus. Saya yakin Pak Ila bisa menjalankannya dengan baik.
Good luck ya Pak Ila. Terima kasih banyak Pak Yasin. Insya Allah saya akan mencobanya nanti Pak. Ya. Nah, bagaimana perasaannya Pak Ila sekarang nih? Alhamdulillah Pak, perasaan saya sekarang sudah agak plong, tidak gelisah seperti sebelumnya Pak Yasin. Karena permasalahan ini sudah mendapat pencerahan dan solusinya dari Pak Yasin. Terima kasih banyak loh Pak Yasin. Ya, alhamdulillah kalau begitu ya. Saya juga merasa senang ini Pak Ila. Karena Pak Ila sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Tapi ya saya juga berterima kasih banyak sama Pak Yasin karena sudah berkenan meluangkan waktu dan bersedia membantu saya dalam menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi ini Pak Yasin. Sama-sama Pak Ila. Baiklah kita akhiri ya Pak Ila sesi kita hari ini. Ya, Sampai jumpa lagi Pak Ila. Saya tunggu ya, aksinya nanti ya Pak Ila ya. Dan kabar-kabar. Ya Pak Yasin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan lagi. Alhamdulillah. Observasi saya sebagai pengamat di sini bahwa alur Tirta itu sudah sangat tampak dan tercapai dengan baik. Di sana sudah ada tujuan yang jelas, sudah ada identifikasi dari permasalahan yang ingin diselesaikan, juga ada rencana aksi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu juga ada tanggung jawab bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, untuk hasil observasinya seperti itu. Untuk berikutnya adalah ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Pak Yasin selaku coach kita pada sore ini. Nah, dari indikator yang Bapak sampaikan tadi bahwa ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot itu kan sudah tampak, tetapi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkannya bagaimana Pak? Itu pertanyaan saya yang pertama. Ya, terima kasih Bu Dasa. Untuk indikator ya, tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang efektif dan berbobot ya dalam sesi tadi dan berhasil. Hal ini bisa dilihat dari indikator. Yang pertama, tadi Pak Ila sudah dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Kemudian yang kedua, tadi juga beliau sudah dapat menemukan ide-ide cemerlang yang belum terpikirkan sebelumnya itu Bu. Ya, seperti mengajar, memanfaatkan proyektor, kemudian membuat animasi slide PowerPoint, kemudian menayangkan video pembelajaran. Tadi juga disampaikan menerapkan pembelajaran dengan HP atau Android untuk membuat games dalam pembelajaran. Saya kira itu Bu. Ya. Nah, terus untuk kompetensi apa lagi Pak yang kira-kira ingin Bapak kembangkan lebih lanjut? Iya, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya, ya selain tadi mengajukan pertanyaan berbobot, yaitu yang pertama kehadiran penuh ya. Harapannya nanti saya sebagai coach ya bisa lebih menghadirkan ya pikiran, hati sehingga selaras dengan coach saya ya saat melakukan coaching seperti itu. Kemudian yang kedua, saya juga ingin mengembangkan sebagai pendengar yang aktif. Dan yang ketiga yaitu ingin mengembangkan literasinya Bu, sehingga saya dapat menemukan ide-ide cemerlang baru sehingga bisa dapat membantu ya coach dan saya juga bisa bermanfaat buat orang lain. Mungkin itu saja Bu. Ya. Alhamdulillah, kita sudah mempraktikkan praktik coaching kita pada sore ini yang sesi pertama. Semoga kita kedepannya bisa menerapkan di sekolah kita masing-masing. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-temanku Budasa dan Pak Yasin. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, dan pada kesempatan coaching sore ini saya sendiri bertindak sebagai pengamat, kemudian Budasa bertindak sebagai coach, dan Pak Yasin sebagai coachee. Nah, sebelum acara kegiatan coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Budasa yang saat ini berperan sebagai coach. Saya juga ingin menyampaikan rubrik yang dikembangkan ya Bu. Kita juga akan mengamati alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, semoga nanti akan nampak pada saat kegiatan dilakukan. Yang kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh Budasa. Nah, itu rubrik yang akan saya gunakan dalam pengamatan pada sesi kali ini, Budasa dan Pak Yasin. Kalau boleh tahu, Budasa, pada kesempatan kali ini kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dari ketiga kompetensi, yaitu kehadiran penuh, pendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kompetensi yang ingin saya kembangkan mengajukan pertanyaan berbobot, Pak Ila. Siap, baik Budasa ya. Jadi dari ketiga kompetensi coaching itu, yaitu kehadiran penuh, kemudian pendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu ya Bu ya. Dan yang akan dari ketiga kompetensi itu yang akan dikembangkan tadi apa Bu? Mengajukan pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, saya catat, mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Budasa, yang akan dikembangkan adalah pertanyaan berbobot. Nah, apa indikatornya dari pertanyaan berbobot agar dapat mencapai tercapaian tujuan yang diinginkan, Budasa? Indikatornya yaitu bahwa coach nantinya dapat memunculkan ide-ide baru serta mengungkapkan emosi atau nilai dalam dirinya, serta mendorong coach untuk membuat sebuah langkah aksi bagi pengembangan kompetensi diri dan pengembang lebih baik lagi gitu, seperti itu Pak. Itu indikatornya. Oke, baik Budasa. Berarti Budasa selaku coach menginginkan agar Pak Yasin saat ini sebagai coach dapat mendapatkan solusi dari permasalahan yang nanti akan dibawa dalam coaching pada sore hari ini ya, Budasa ya. Iya Pak. Serta Budasa juga menginginkan agar Pak Yasin mendapatkan ide-ide baru. Seperti itu, harus Budasa. Iya Pak. Baik, sudah cukup jelas. Sekarang saya silahkan Budasa dan Pak Yasin untuk memulai kegiatan coachingnya. Silahkan Pak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Apakah Ibu hari ini ada waktu luang ya Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yasin. Ada apa ya Pak? Kok sepertinya tidak bersemangat seperti biasanya? Apakah ada sesuatu yang benar-benar ingin dibicarakan? Iya nih Bu, mohon maaf sedikit cerita dan mengganggu waktu istirahat Budasa. Tidak apa-apa Pak. Begini Bu, jadi saya pengen curhat tentang masalah saya nih Bu. Apakah Budasa bisa membantu saya ya? Dengan senang hati Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Jadi sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan dari masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Masalahnya apa ya Pak? Coba ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan, mungkin saya bisa membantu. Budasa kira-kira masih ingat tidak ya? Beberapa hari yang lalu pengawas itu datang melakukan kunjungan ke sekolah kita ya Bu. Nah, waktu supervisi administrasi itu saya mendapat teguran dari pengawas Bu. Bagaimana bisa Pak? Lalu apa yang membuat
Pak Yasin mendapat teguran dari pengawas sekolah tersebut? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius, Ibu. Tidak serius? Tidak serius yang bagaimana, Pak? Pengawas itu mengkritik tentang RPP yang saya buat, Bu. Ada apa dengan RPP yang Bapak buat? Apakah Bapak tidak membuat sesuai dengan ketentuannya atau sampai dikritik? Kalau boleh tahu mengapa ya, Pak? Jadi beliau itu seperti keberatan waktu meneliti RPP yang saya buat, Bu. Karena saya hanya copy paste dari internet saja, Bu. Oh, seperti itu. Lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya dalam membuat RPP ya seperti ini hanya copy paste saja dari internet gitu, Bu. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa heran, Bu. Oh, jadi masalahnya seperti itu. Kalau begitu saya mau tanya dulu. Selama ini apa yang Bapak lakukan dalam membuat RPP? Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, Bu. Dalam membuat RPP, saya hanya mencari sumber dari internet. Kemudian, ketika saya rasa sudah sesuai dengan materi yang saya ajarkan, saya tinggal download dan mengganti identitas sekolah. Saya print dan minta tanda tangan kepala sekolah. Begitu, Bu. Oh, kenapa kok tidak diedit, Pak? Menurut saya, RPP yang saya download dari internet itu sudah sesuai dan mengacu pada kurikulum yang digunakan sekolah, Bu. Sebenarnya sudah bagus, Pak. Lalu, sudahkah Bapak cermati untuk medianya dan metodenya yang sudah ada? Sudah sesuaikah dengan kondisi sekolah kita? Misalnya saja pada RPP yang Bapak download itu menggunakan media layar proyektor. Nah, seperti yang kita ketahui kan sekolah kita tidak mempunyai layar proyektor. Nah, itu bagaimana, Pak? Iya ya, Bu, betul juga ya, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini saya hanya copy paste tanpa cek apakah RPP tersebut sudah sesuai dengan kondisi sekolah apa tidak ya. Dan lagi juga tidak ada kritik dari kepala sekolah, Bu. Nah, itulah pentingnya, Pak, menyesuaikan RPP yang kita download dengan kondisi sarana dan prasarana sekolah. Takutnya ada media atau metode yang tidak sesuai dengan kondisi sekolah kita. Boleh saja kita download RPP dari internet, tapi ya jangan lupa kembali lagi ke ATM. Amati, tiru, kemudian modifikasi. Mungkin harapan dari pengawas kemarin seperti itu, Bu. Seperti itu, Pak, supaya RPP yang Bapak buat sesuai dengan kondisi sekolah kita. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu ya. Setelah Pak Yasin bercerita, sekarang bagaimana perasaannya, Pak? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini, Bu. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai. Lalu, apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Pak Yasin merasa tidak nyaman adalah supervisi tersebut. Karena Bapak hanya mendownload RPP tanpa mengeditnya, tidak disesuaikan dengan kondisi sekolah, dan ketika pengawas memperingatkan, Pak Yasin memberikan argumen, sehingga hal tersebut membuat pengawas jadi heran, lalu menyampaikannya kepada sekolah. Betul begitu, Pak? Iya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu ya?
Kalau menurut saya masalah Bapak ini bisa merefleksi diri, kemudian mempersiapkan jika ditegur oleh kepala sekolah, karena menjelaskan masalah tersebut sebenarnya bagaimana. Dan beliau pasti akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam memperbaiki RPP yang akan dibuat ke depannya. Mudah-mudahan ya Bu ya. Nah, dari apa yang sudah Bapak sampaikan tersebut, kira-kira apa rencana ke depannya? Untuk rencana saya berniat untuk menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi ya Bu ya. Lalu ada hal lain yang akan dilakukan tidak, Pak? Untuk hal lain, yang pertama yang akan saya lakukan terkait RPP yang saya buat, kedepannya saya juga akan amati, tiru, baru modifikasi. Tidak lupa, saya juga akan menyesuaikan dengan kondisi sekolah. Kemudian yang kedua, saya akan menemui pengawas Bu dan meminta saran kepada beliau tentang bagaimana cara merancang RPP yang baik agar proses pembelajaran dapat berjalan menyenangkan. Gitu Bu. Nah, selanjutnya langkah apa yang akan Bapak lakukan? Setelah ini saya akan lebih teliti lagi dalam mencermati RPP yang saya download. Begitu juga saat saya melakukan amati, tiru, dan modifikasi. Saya harus lebih mencermatinya dengan seksama agar RPP yang dibuat sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah saya, Bu. Langkah yang Bapak ambil itu sebenarnya sudah tepat sekali. Saya tuh setuju dengan ide-ide Bapak tersebut. Alhamdulillah, Bu. Sekarang saya sudah merasa lega. Karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, saya agak khawatir, takutnya salah langkah, Bu. Syukurlah, Pak. Saya sudah merasa lega. Lalu dari apa yang Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan dilakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk hal itu, dalam membuat RPP yang akan mengacu pada kurikulum, kemudian menyesuaikan langkah-langkah yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang merancang RPP yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Lalu dukungan apa saja yang Bapak butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Yang jelas, saya butuh kolaborasi dan komunikasi dengan rekan sejawat, Bu. Jadi, kami bisa sama-sama saling mengingatkan dan menyempurnakan RPP yang kita buat. Itu ide yang bagus sekali, Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa tidak dihantui oleh rasa tidak nyaman. Amin, 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 amin. Terima kasih banyak, Bu, untuk waktunya sudah mau mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega, Bu. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama, Pak. Oh iya, maaf Bu, kebetulan saya ada janji dengan murid-murid mereka akan mengumpulkan tugasnya. Saya pamit ke ruangan saya dulu ya, Bu. Monggo, Pak, silahkan. Terima kasih banyak. Salam sehat dan bahagia ya, Bu Dasa. Sama-sama, Pak Yasin. Terima kasih kembali. Terima kasih. Terima kasih atas praktek coachingnya oleh Bu Dasa dan Pak Yasin. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Dasa ya. Tapi sebelumnya saya ingin mengevaluasi dulu perjalanan coaching tadi. Secara garis besar, untuk alur tirtanya pada saat coaching tadi sudah tampak semuanya. Di checklist ini saya semuanya sudah tercentang, Bu Dasa. Okay? Kemudian dari mulai tujuan coaching sudah tampak di awal tadi, kemudian indikator dari permasalahan juga sudah muncul, kemudian rencana aksinya juga sudah nampak juga, dan yang terakhir tanggung jawabnya juga sudah nampak.
Yang kedua, tadi Bu Dasa di awal ingin mengembangkan pertanyaan berbobot ya Bu ya, Bu Dasa ya. Ya. Tadi saya lihat dan dengarkan Bu Dasa sudah mengeluarkan beberapa pertanyaan berbobot yang dapat memunculkan solusi yang keluar dari kunci. Nah, dalam hal ini adalah Pak Yasin gitu ya. Nah, pertanyaan pertama buat Bu Dasa, setelah melakukan coaching tadi, apa indikator yang tampak dari pengembangan yang diinginkan tadi? Bu Dasa, silakan. Dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tersebut sudah aktif juga, sehingga coach itu sudah memunculkan ide-ide baru, misalnya saja dalam membuat RPP akan mencermati kembali, terus akan melakukan ATM, amati, tiru, dan modifikasi dalam pembuatan RPP-nya tersebut. Selain itu juga akan mencermati untuk media dan metodenya disesuaikan dengan kondisi sekolah, kemudian melakukan kolaborasi yang baik dengan teman untuk penyempurnaan rencana pembelajaran tersebut. Oke. Nah, Bu Dasa tadi kan sudah melaksanakan coaching ya, dan tentunya sudah tahu bagaimana perasaan setelah menjadi coach. Tadi juga sudah tahu bagaimana mengembangkan pertanyaan yang berbobot ya. Nah, berdasarkan pengalaman dari coaching hari ini Bu Dasa, untuk coaching yang akan datang, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu kira-kira? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya yaitu tentang kehadiran penuh, di mana kita bisa fokus kepada coach, sehingga coach dapat bersikap terbuka, sabar, dan ingin tahu lebih banyak tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan bagaimana cara untuk mencari solusinya. Selain itu juga menjadi pendengar aktif bagi coach, sehingga bisa menyampaikan masalahnya dengan suasana hati yang nyaman, tenang, terus dan rileks. Seperti itu yang ingin saya kembangkan, Pak Ila. Terima kasih Bu Dasa dan Pak Yasin atas coaching pada hari ini. Dan mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah karena kegiatan coaching hari ini berjalan dengan baik. Kita bersama-sama ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Pak Yasin dan Bu Dasa, terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Semangat. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu guru hebat. Sehat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan yaitu praktek coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual ya pada modul 2.3. Sebelumnya perkenalan, saya Ahmad Yasin sebagai pengamat, kemudian Bapak Ila Mulyandi sebagai coach, dan Ibu Enawati Dasa Saputri sebagai coachee. Sebelum sesi ini dimulai, terlebih dahulu saya akan menyampaikan kaitannya dengan rubrik penilaiannya, yaitu nanti saya akan mengamati bagaimana apakah ada alur tirtanya ya di dalam sesi coaching nanti, ada tujuannya, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya apa tidak. Kemudian yang ingin saya amati juga yang kedua yaitu kaitannya dengan kompetensi yang dimiliki oleh coach ya pada kesempatan ini yaitu Bapak Ila. Kemudian yang kedua saya ingin bertanya ini kepada coach ya Pak Ila, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Ila ini? Baik Pak Yasin, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, coaching pada hari ini, kompetensi yang ingin dikembangkan adalah yang pertama,
kehadiran penuh. Kemudian yang kedua, sebagai pendengar aktif. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan yang berbobot, Pak Yasin. Jadi dari 3 tadi ya, kompetensi ada kehadiran penuh sebagai pendengar aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira bagian kompetensi yang mana ini Pak Ila yang secara spesifik Pak Ila ingin observasi nanti ya, yang ingin Baik, dikembangkan? Pak Yasin. Baik, dari ketiga kompetensi tersebut, Pak Yasin, yang ingin diobservasi adalah mengajukan pertanyaan berbobot, Pak Yasin. Kemudian apa ya indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Pak Ila nanti? Ya, indikatornya yaitu harapan saya sebagai coach dapat mengarahkan coachee untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Kemudian yang kedua, bisa munculkan ide-ide baru juga, Pak Yasin. Luar biasa. Bisa dimulai ya Pak Ila, Budasa, silahkan. Jadi, Pak Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ya udah kelihatan tadi nggak kelihatan. Bagaimana kabarnya sore hari ini, Bu Desa? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih, Ibu. Santai ya, Bu ya. Kita hari ini ngobrol sebentar saja, Bu ya. Kurang lebih ya 15 menit saja, Bu. Dan pada kesempatan kali ini kira-kira apa yang sudah saya bicarakan? Saya ingin membicarakan bagaimana mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan kepatuhan belajar murid, Pak. Baik, jadi Bu Dasa ingin mengembangkan pembelajaran yang bisa seperti itu, Bu ya. Kira-kira nanti setelah kita ngobrol lama, apa yang ingin Bu Dasa dapatkan dari obrolan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi serta ide-ide kreatif apa yang kira-kira bisa saya kembangkan untuk memenuhi kepatuhan belajar murid tersebut, Pak. Selain itu juga saya ingin memperoleh pemahaman yang baik tentang bagaimana saya dapat mengenali serta memahami kepatuhan belajar yang berbeda dari setiap murid dan bagaimana saya dapat mengatasi tantangan yang mungkin muncul selama proses pembelajaran. Dan saya juga ingin mempelajari lebih lanjut tentang teknik-teknik pengajaran yang inovatif, efektif, yang dapat membantu meningkatkan keterlibatan pemahaman siswa, serta memperbaiki keterampilan pengajaran saya secara keseluruhan. Selain juga saya ingin menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif, Pak. Ya, agar setiap siswa merasa didukung dan termotivasi untuk mencapai potensi penuh mereka dalam proses pembelajaran tersebut, Pak. Wah, luar biasa Bu Dasa ini ya. Jadi harapannya banyak dan istimewa sekali Bu Dasa. Nah, Bu Dasa di antara proses pembelajaran yang dimiliki itu, bagaimana yang menurut Bu Dasa paling perlu untuk ditingkatkan atau dikembangkan, Bu? Saya ingin mengembangkan bagaimana saya bisa memenuhi kepatuhan belajar murid-murid saya yang rata-rata berbeda-beda, Pak. Saya juga merasa perlu untuk meningkatkan strategi diferensiasi pembelajaran. Dengan diferensi pembelajaran, saya dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih personal dan disesuaikan dengan kepatuhan belajar masing-masing siswa. Bahwa setiap siswa itu merasa terlibat langsung gitu kan, sehingga termotivasi dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Saya kok merasa perlu untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dengan orang tua siswa, melalui kerjasama yang erat dengan orang tua, saya dapat memperoleh pengalaman yang lebih baik tentang kepatuhan belajar siswa di rumah. Dan juga mendapatkan umpan balik
yang dapat membantu saya dalam meningkatkan proses pembelajaran di kelas. Dan saya juga berharap dapat meningkatkan kemampuan saya dalam mengimplementasikan teknologi dalam Wah, pembelajaran. luar biasa. Oke, oke. Apalagi Pak ketahui nggih, era digital seperti ini, teknologi dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan keterlibatan siswa dan mengoptimalkan proses pembelajaran secara keseluruhan. Dengan mengembangkan strategi diferensiasi pembelajaran, meningkatkan komunikasi dengan orang tua, dan mengimplementasikan teknologi, saya yakin kok saya dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan menyenangkan bagi siswa saya di kelas saya, Pak. Oh, mengembangkan strategi diferensiasi pembelajaran, meningkatkan komunikasi dengan orang tua siswa, mengimplementasikan teknologi, gitu ya Bu ya, 3 Bu. Nggih. Nggih, Pak. Luar biasa Bu ya. Jadi Bu Dasa ingin mengembangkan bagaimana Ibu bisa memenuhi kebutuhan belajar murid-murid yang berbeda-beda. Salah satunya dengan tadi sudah disebutkan membuat RPP terlebih dahulu, kolaborasi, pengimplementasian teknologi, dan lain sebagainya. Dan kemudian apa indikator dari desa sendiri untuk memenuhi kebutuhan belajar murid-murid yang berbeda-beda tersebut, Bu Dasa? Indikatornya nggih. Indikatornya adalah semua murid bisa memahami konsep yang saya ajarkan dengan lebih mudah. Mereka bisa menikmati proses belajar mereka. Murid saya bisa memahami konsep yang saya ajarkan dengan lebih mudah. Mereka bisa menikmati proses belajar karena mereka sesuai dengan gaya dan kecepatan belajar mereka masing-masing. Selain itu juga indikator keberhasilan lain yang saya ingin lihat adalah terlibat adanya peningkatan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, baik dalam aktivitas di kelas maupun di luar kelas. Siswa juga dapat memberikan umpan balik secara terbuka dan jujur terkait dengan pembelajaran mereka, serta merasa nyaman untuk berdiskusi dan berkolaborasi dengan teman sekelas. Indikator lainnya mungkin adanya peningkatan prestasi akademik siswa, baik secara individu maupun berkelompok. Siswa dapat menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam memahami konsep dan penguasaan keterampilan, serta mampu menerapkan keterampilan tersebut dalam konteks kehidupan nyata. Nah, selain itu juga indikator keberhasilan yang penting adalah adanya keberagaman metode dan strategi pembelajaran yang digunakan. Siswa memiliki kesempatan untuk belajar dengan berbagai cara, seperti menggunakan media digital, bermain peran, diskusi kelompok, atau mungkin proyek kolaboratif. Hal ini dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam pembelajaran serta membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan yang beragam. Nah, dengan tercapainya indikator-indikator tersebut, saya yakin bahwa saya dapat memenuhi kepatuhan belajar murid-murid saya yang berbeda-beda dan membantu mereka untuk meraih kesuksesan dalam pembelajaran serta kehidupan di masa depannya, Pak. Baik, Bu Dasa. Jadi di antara indikator-indikator tersebut, Bu Dasa, semua murid Ibu bisa memahami konsep yang Bu Dasa ajarkan dengan lebih mudah dan mereka bisa menikmati proses belajar karena sesuai dengan gaya dan kecepatan belajar mereka masing-masing. Seperti itu, Bu Dasa ya? Iya, Pak. Sehubungan dengan tujuan tersebut, Bu Dasa, jika diukur dari skala 1 sampai 10, kemudian jika 10 itu Ibu sudah dapat memenuhi kebutuhan belajar murid-murid seperti yang Ibu sampaikan tadi, dan angka 1 itu belum memenuhi, kira-kira Ibu ada di angka berapa saat ini? Kalau di sekarang ini mungkin saya masih di angka 6, Pak. Di angka 6, Bu ya? Seperti apa itu, Bu, angka 6-nya?
Bisa dijelaskan Ibu? Di dalam angka 6 itu, karena saat ini kok proses belajar saya baru mengakomodir 3 tingkatan pemahaman, Pak, yaitu mudah, sedang, dan sulit. Saya kok belum mempertimbangkan gaya belajar dan kecepatan murid sama sekali, Pak. Baik, Bu Dasa. Bu Dasa ini ingin meningkatkan menjadi angka berapa tuh dalam beberapa minggu ke depan kira-kira? Saya ingin meningkatkan di angka 8 saja, Pak. 9 atau 8 kira-kira Ibu? 8, Pak, di angka 8. 8, oke. Kira-kira 8-nya itu seperti apa sih Bu Dasa? Saya akan mencoba untuk menyiapkan proses pembelajaran yang mengakomodir gaya belajar dari murid-murid saya, Pak. Oh ya. Mengakomodir gaya belajar murid-murid Ibu gitu ya? Ya. Ya, untuk menyiapkan proses belajar yang mengakomodir gaya belajar murid-murid Ibu tersebut, kira-kira apa saja yang sudah Bu Dasa lakukan? Yang sudah saya lakukan, yang pertama tentu saja merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai kepatuhan belajar, yaitu dengan diferensiasi proses, produk, dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang sudah saya ajarkan. Juga selain itu saya menerapkan sapaan hangat, terus ada ice breaking, terus selain itu juga saya selipin dengan game kecil, sehingga murid itu tidak merasa bosan dalam pembelajaran. Dan selain itu juga saya mencoba untuk mengenal murid-murid saya secara lebih mendalam, baik dari segi karakteristik maupun gaya belajar mereka. Nah, dengan cara ini saya dapat menyesuaikan pendekatan pembelajaran yang lebih tepat untuk setiap individunya. Misalnya saja dengan memberikan tugas atau aktivitas pembelajaran itu sesuai dengan preferensi belajar mereka, Pak. Sesuai dengan yang tadi sudah saya sebutkan bahwa pembelajaran diferensiasi menekan minat belajar murid. Selain itu juga saya kok sudah mengembangkan berbagai sumber daya pembelajaran yang beragam. Misalnya saja saya sudah membuat video pembelajaran, terus saya juga sudah membuat presentasi multimedia dengan PowerPoint dan media lainnya. Saya juga sudah melakukan permainan interaktif sehingga murid-murid saya kok dapat memilih metode pembelajaran yang cocok dengan yang mereka inginkan gitu kan. Selain itu juga saya sudah mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran dengan memberikan kesempatan untuk berdiskusi, berkolaborasi, atau mempresentasikan hasil belajar mereka. Hal ini dapat meningkatkan keterampilan sosial dan interpersonal mereka, tetapi juga membantu mereka untuk lebih memahami materi yang diajarkan secara lebih mendalam. Dan yang terakhir, saya kok senantiasa melakukan evaluasi, Pak, dan refleksi di akhir proses pembelajaran yang saya lakukan. Dengan memperhatikan feedback dan belajar siswa, saya dapat terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang saya berikan dan memenuhi kepatuhan belajar murid saya dengan lebih baik lagi. Itu yang sudah saya lakukan, Pak Ila. Wah, luar biasa sekali Bu Dasa ya. Jadi Bu Dasa supaya murid Ibu ini bisa fokus menyimak penjelasan Ibu pada saat mengajar. Saya mencoba menerapkan pembelajaran sosial emosional, yaitu dengan teknik stop, supaya pada saat murid sudah tidak fokus, murid dapat kembali fokus. Selain itu juga saya sedang mencari informasi mengenai kepatuhan belajar murid-murid saya yang lebih spesifik, seperti gaya belajar mereka, kekuatan, dan kelemahan mereka
dalam belajar. Apa yang sudah mereka dapatkan untuk memotivasi mereka semakin giat belajar. Dengan begitu, dengan mengetahui semua itu, saya kok bisa menyesuaikan metode dan pendekatan pembelajaran yang lebih tepat, Pak, untuk semua murid saya gitu kan, sesuai dengan minat dan bakatnya mereka. Sehingga mereka itu bisa lebih fokus dan lebih termotivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Selain itu juga saya sudah berusaha untuk lebih memberikan umpan balik yang konstruktif dan membangun kepada murid-murid saya agar mereka bisa tahu di mana letak kelemahan dan kekuatan mereka serta apa yang perlu mereka tingkatkan lebih baik lagi. Itu yang sudah saya lakukan, Pak. Luar biasa sekali Budasa ini. Jadi Budasa akan menyiapkan RPP berdiferensiasi, Bu ya. Ada ice breaking, ada juga teknik stop untuk memenuhi kebutuhan. Kira-kira kapan hal itu akan dilaksanakan dan kira-kira butuh benar Pak Ila, itu semua sudah saya siapkan dengan baik dan akan saya terapkan gitu kan. Mungkin minggu depan Pak. Dan untuk mengetahui keberhasilannya, saya butuh waktu sekitar 2 minggu. Karena hal itu kan harus sesuai dengan prosesnya gitu Pak Ila. Baik Bu ya. Akan saya tunggu Budasa ya dalam waktu 2 minggu. Karena mungkin 1 minggu untuk menyiapkan RPP-nya, menyiapkan kebutuhannya seperti itu. Kemudian minggu berikutnya eksekusinya gitu ya, kegiatannya gitu ya. Dan saya tunggu Budasa 2 minggu yang akan datang. Nanti kita ketemu lagi, bicarakan perkembangan dari ide-ide Budasa tersebut. Baik Pak Ila, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan ide-ide saya dalam memenuhi belajar mulia. Saya akan mengambil waktu untuk mencari informasi dan saran-saran dari rekan-rekan guru lainnya gitu kan, dan selain itu juga saya akan membaca artikel atau mungkin yang berisi tentang pendidikan gitu ya Pak, dan mencoba menerapkan teknik-teknik baru gitu kan dalam proses pembelajaran saya di kelas gitu kan. Saya akan berusaha memaksimalkan waktu saya dengan murid-murid saya dan mereka bisa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan efektif. Saya berharap bisa memberikan update yang lebih baik lagi dari pertemuan selanjutnya, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak, atas dukungan dan bantuan dari Pak Ila hari ini. Iya, sama-sama Bu ya. Sampai ketemu lagi 2 minggu yang akan datang dan sukses selalu untuk Bu Dasa. Amin, amin Pak Ila. Terima kasih atas waktunya. Kita cukupkan. Ya. Sungguh luar biasa ya percakapan tadi. Pak Ila sebagai coach dan Budasa sebagai coach. Baiklah, selanjutnya sudah banyak hal yang sudah saya amati tadi. Saya sebagai observer akan memberikan evaluasi ya dan penilaian dari sesi coaching tadi yang dilakukan Pak Ila dengan Budasa. Secara keseluruhan menurut saya sudah sangat bagus, sudah memenuhi unsur tirta ya. Tadi ada tujuannya ya, Pak Ila menyampaikan juga ada identifikasi, ada rencana aksi, dan juga tadi juga sudah muncul tanggung jawab seperti itu ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan ini kepada Pak Ila selaku coach, yang pertama yaitu apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Pak Ila tadi. Terima kasih Pak Yasin. Baik, indikator yang tampak yaitu tadi ada beberapa pertanyaan yang bagus ya. Menurut saya pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan berbobot Pak Yasin. Harapannya Pak bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang kemudian Pak Yasin munculkan ide-ide biasa
video untuk mengembangkan proses belajar mengajar di kelas udasa seperti itu. Kemudian salah satunya adalah dalam pembelajaran akan berkolaborasi dengan wali murid dan memanfaatkan teknologi. Menurut saya itu luar biasa sekali. Seperti itu Pak Yasin. Luar biasa ya Pak Ila, ini tadi pembahasan yang sangat menarik ya tadi tentang pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan siswa ini. Nah, selanjutnya setelah melakukan sesi coaching hari ini, kira-kira kompetensi yang ingin dikembangkan Pak Ila untuk ya pelaksanaan coaching kedepannya kira-kira apa Pak? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan coaching yang akan datang yaitu saya ingin menjadi pendengar aktif, kemudian kehadiran penuh Pak, mudah-mudahan bisa tercapai dan lebih baik lagi. Dan yang jelas ini Pak, dalam coaching berikutnya agar bisa lebih berkembang lagi seperti itu Pak Yasin. Amin, amin. Ya, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya Udasa dan Pak Ila. Saya kira untuk sesi kita kali ini saya cukupkan ya. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal Amin. Amin. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Ya, alamin. kita beri oples dulu sebelum ditutup. Ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.